Di mana ruh itu berada? Di suatu alam yang ulama kita namakan dengan alam barzakh. Itu judul yang diberikan pada tentang kehidupan di alam barzakh. Penamaan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka ada barzakh. Kemudian ditafsirkan ulama, di depannya juga ada barzakh sampai tiba nanti hari kebangkitan. Barzakh itu artinya dinding pemisah, dinding pembatas. Jadi di belakang ada dinding pemisah atau dinding pembatas, di depan juga begitu. Sehingga karena di belakangnya ada dinding pemisah atau barzakh tadi, orang yang sudah mengalami kematian tidak bisa lagi kembali hidup di dunia dengan kehidupan yang sama seperti yang dialami sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah yang awal dan akhir. Dia yang zahir, yang nampak dan yang batin, yang tersembunyi. Dia yang mengetahui dan memiliki baik alam syahadat maupun alam gaib. Di tangannya lah segala kekuasaan. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya seorang manusia baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai mir'atullah, cerminnya Allah di muka bumi, sebagai sirrullah, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, bukan hanya untuk kehidupan di akhirat, bukan hanya untuk kehidupan di dunia maksud saya, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua pasti meyakini bahwa dunia ini bukan tempat kita yang pertama. Sebelum kita ada di dunia, sudah ada beberapa tempat yang telah kita lewati. Pada awalnya, ruh kita berada di satu alam yang dinamakan dengan alam arwah. Lalu kemudian tubuh kita diciptakan melalui beberapa proses, melalui beberapa tahapan. Dimulai dari sulala binti saripati tanah, lalu kemudian saripati tanah itu diubah menjadi nutfah, menjadi sperma, lalu nutfah itu diubah menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim, lalu alaqah
menjadi mudghah, sekerat daging. Lalu sekerat daging itu diubah menjadi izamah, tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus kembali dengan daging. Maka pada akhirnya terciptalah makhluk yang baru, yaitu manusia. Dan setelah 120 hari di dalam rahim ibu, ruh itu kemudian ditiupkan ke dalam tubuh tersebut. Ini perjalanan-perjalanan yang telah kita alami sampai kemudian kita dilahirkan, dikeluarkan di muka bumi. Saya juga yakin bahwa kita semua pasti meyakini dunia ini bukan tempat kita yang terakhir. Setelah kita meninggalkan dunia, akan ada beberapa tempat, beberapa alam yang akan kita lalui. Nah, tentu kehidupan yang telah kita lewati dan yang akan kita lalui nanti termasuk bagian dari persoalan yang gaib. Dan berkaitan dengan hal-hal yang gaib, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia sajalah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib itu. Sebagian persoalan yang gaib bersifat mutlak, seperti misalnya hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang selamanya akan bersifat gaib, yang tidak akan ada seorang manusia pun yang mengetahui bagaimana hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian persoalan yang gaib itu kemudian disingkap, diungkap dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka berkaitan dengan persoalan yang gaib, kita wajib merujuk kepada informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga kepada informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Karena beliaulah yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Dan juga merujuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh para ulama kita sebagai orang-orang yang tentu saja paling mengetahui tentang maksud kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengantar yang sangat penting bagi kita untuk membicarakan persoalan yang masuk di dalam wilayah atau ranah yang gaib. Yang masuk yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita menjalani kehidupan di dunia ini, akan tiba saat di mana ruh dan tubuh itu kembali berpisah. Karena awalnya memang berpisah, disatukan di dalam rahim seperti yang saya sampaikan tadi setelah 120 hari atau 4 bulan. Ketika tubuh dan ruh berpisah, maka masing-masing ada tempatnya. Yang paling mudah kita ketahui karena masih dilihat oleh mata bahwa tubuh untuk orang Islam itu ditempatkan, dimasukkan ke dalam tanah. Itu jelas terlihat mata, dikuburkan. Kenapa dikuburkan? Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya untuk menjaga kehormatan mayat, menjaga orang lain yang masih hidup dari gangguan baunya. Tapi hikmah yang terbesar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kami menciptakan kalian, ke dalam tanah pula lah kami mengembalikan kalian, dan dari tanahlah kalian akan dikeluarkan untuk kalian kedua. Maka tubuh kita ini yang asal penciptaannya dari tanah, maka selayaknya juga dikembalikan ke dalam tanah. Itu pula lah 3 penggal kalimat yang dibaca setelah menguburkan jenazah, mengambil 3 genggam tanah. Genggaman yang pertama disertai dengan bacaan minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan ini. Kemudian genggaman yang kedua disertai dengan bacaan wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kami kembalikan kalian.
Dan genggaman yang ketiga disertai dengan bacaan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari dalam tanah kami akan mengeluarkan kalian untuk kalian. Itu tubuh dan masih dilihat oleh mata kita. Pertanyaannya kemudian, kalau ruh ada di mana? Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Di antaranya satu, karena masih ada pandangan sebagian orang bahwa ada namanya ruh yang bertayangan di dunia ini di mana-mana. Ada juga biasa yang bertanya, kalau misalnya ada orang yang meninggal lalu dia tidak dikubur, seperti orang yang hangus terbakar, kita tidak mendapati lagi sisa-sisa tubuhnya. Orang yang hanyut, yang tenggelam, tidak ditemukan lagi jasadnya. Orang yang kecelakaan pesawat terbang misalnya, dan faktor-faktor yang lain yang membuat jasadnya tidak dikubur. Muncullah kemudian pertanyaan, apakah orang yang seperti ini akan merasakan nikmat kubur kalau dia orang yang beriman, atau dia akan merasakan siksa kubur kalau dia orang kafir sementara dia tidak dikubur? Sebelumnya itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang merasakan ini ruh atau tubuh kita. Kalau kita mengatakan tubuh, misalnya kalau ada bagian tubuh yang diamputasi, apakah tubuh itu masih bisa merasa? Tentu tidak lagi, karena dia sudah putus hubungannya dengan ruh. Jadi sebetulnya tubuh ini menjadi bisa merasa karena dia punya hubungan, punya ittisal, ketersambungan dengan. Begitu hubungan itu putus, maka tubuh kemudian tidak bisa lagi merasa. Sehingga sebetulnya yang paling utama adalah ruh. Maka apapun yang dialami oleh tubuh, mau dikubur tidak dikubur, tapi tetap ruh itu akan merasakan kenikmatan atau siksa. Di mana ruh itu berada? Di suatu alam yang ulama kita namakan dengan alam barzakh. Itu judul yang diberikan pada kami tentang kehidupan di alam barzakh. Penamaan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka ada barzakh. Kemudian ditafsirkan ulama, di depannya juga ada barzakh sampai tiba nanti hari kebangkitan. Barzakh itu artinya dinding pemisah, dinding pembatas. Jadi di belakang ada dinding pemisah atau dinding pembatas, di depan juga begitu. Sehingga karena di belakangnya ada dinding pemisah atau barzakh tadi, orang yang sudah mengalami kematian tidak bisa lagi kembali hidup di dunia dengan kehidupan yang sama seperti yang dia alami sebelumnya. Dia tidak bisa kembali hidup di dunia dengan kehidupan yang sama seperti yang dialami sebelumnya. Dan karena ada barzakh di depannya itu pula, orang yang sudah mengalami kematian belum bisa masuk surga, belum bisa juga masuk neraka karena masih ada barzakh, ada dinding pembatas. Jadi tidak ada ruh yang bertayangan di mana-mana di dunia ini. Dan semua ruh itu ada di alam barzakh dengan keadaan yang berbeda-beda. Dia belum bisa masuk surga, belum bisa masuk neraka. Tapi surga dan neraka itu sudah diperlihatkan. Kalau orang yang beriman, yang diperlihatkan lima dulu adalah neraka, diperlihatkan dulu neraka pada orang yang beriman. Setelah itu dikatakanlah kepadanya, seandainya kamu tidak beriman, ini tempat neraka. Tapi karena kamu beriman, bukan ini tempat. Lalu setelah itu diperlihatkanlah surga. Lalu disampaikan kepadanya, ini yang akan menjadi tempat nanti. Mengapa diperlihatkan dulu neraka sebelum diperlihatkan surga? Supaya orang yang beriman itu tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Ya syukur sekali saya beriman. Seandainya saya tidak beriman untuk hidup di dunia, itu tadi neraka yang diperlihatkan kepada saya yang akan saya tempati. Ya alhamdulillah karena saya beriman, bukan itu yang saya tempati. Ini orang beriman. Sebenarnya kalau orang yang kafir, yang diperlihatkan pertama kali surga dulu, diperlihatkan dulu surga. Setelah itu dikatakan kepadanya, seandainya kamu beriman, ini tempatmu surga. Tapi karena kamu kafir, kamu tidak beriman, bukan ini tempatmu. Lalu diperlihatkan kepadanya surga.
Lalu dikatakan kepadanya, seandainya kamu beriman, itu tadi tempatmu. Karena tidak beriman, itu tempat neraka. Kenapa diperlihatkan dulu surga? Oleh karena orang-orang kafir itu dibuat lebih menyesalkan, supaya dia merasa menyesal. Ya Allah, seandainya saya beriman waktu hidup di dunia, itu tadi surga yang akan saya tempati. Tapi karena saya kafir, saya tidak masuk surga, neraka yang saya tempati. Rasulullah menyampaikan, setiap orang yang hidup di muka bumi ini, itu dipersiapkan satu tempat baginya di surga dan satu tempat baginya di neraka. Setiap orang dipersiapkan ini tempat di surga, tempat di neraka. Bagi orang-orang yang kafir karena dia tidak masuk surga, kosong nanti tempatnya di surga ini. Maka tempat itu akan diwarisi oleh penghuni surga. Itulah sebabnya penghuni surga itu disebut juga dengan al-waris, para pewaris. Mereka mewarisi tempat-tempat di surga yang tidak jadi dimasuki oleh orang-orang yang kafir karena kekafirannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun belum bisa masuk ke neraka bagi orang yang kafir ini, tapi neraka itu diperlihatkan pagi petang, pagi petang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan." Api neraka itu diperlihatkan kepadanya ghuduwan wa 'ashiyyan. Setiap pagi, setiap petang. Jadi setiap pagi, setiap petang api neraka diperlihatkan kepadanya. Di mana kejadiannya ini? Ya bukan di dunia. Karena orang kafir ketika masih hidup di dunia belum diperlihatkan neraka pagi dan petang. Bukan juga setelah hari kebangkitan. Karena dalam lanjutan ayat disebutkan, wa yauma taqumus saah. Dan nanti kalau sudah terjadi kiamat, lalu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, ada khilu ala Fir'aun asad dan azab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ini ke dalam siksa yang pedih, yaitu neraka. Oh, berarti kejadian diperlihatkan neraka tiap pagi dan petang itu antara kehidupan dunia dengan hari kebangkitan. Di mana tempatnya? Tiada lain kecuali di alam barzakh. Dan itu adalah satu siksa yang tersendiri. Maka di dalam kubur itu ada azab. Selain ada azab, ada juga fitnah. Kalau fitnah, semua orang akan mengalami. Meskipun orang beriman, semua akan mengalami fitnah kubur. Tapi kalau azab hanya dialami oleh orang-orang yang kafir dan orang yang beriman. Lain fitnah kubur, lain azab kubur. Fitnah kubur itu semua akan mengalaminya, meskipun orang yang beriman. Nah, salah satu contoh fitnah kubur yaitu datangnya dua malaikat yang lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada yang ada di kubur. Ini namanya fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Jadi tiap orang akan dulu, sekalipun orang beriman, tetap akan ditanya itu fitnah. Bahkan di satu kitab Ahwalul Qubur wa Sifatu Ahli ila Yaumil Nusyur disebutkan bahwa orang yang beriman itu akan mengalami fitnah di dalam kuburnya selama 7 hari. Maka dianjurkanlah kepada keluarganya untuk memberikan makanan. Dan dia niatkan itu sebagai sedekah untuk keluarga yang sudah meninggal. Karena orang beriman di dalam kubur akan mengalami fitnah selama 7 hari. Di kitab yang sama juga disebutkan, kalau orang yang banyak dosanya, maka dia akan mengalami fitnah lebih lama lagi selama 40 hari. Nah, ini fitnah kubur semua akan mengalami. Beda dengan azab kubur. Kalau azab kubur tidak semua mengalami. Yang mengalami yang orang kafir dan orang yang banyak dosa. Adapun orang yang beriman akan dijauhkan dari azab kubur. Ketika disebut kubur, yang dimaksud bukan di dalam tanah itu, tapi yang dimaksud adalah alam barzakh. Ya, alam barzakh. Nah, apa buktinya kalau ada siksa di dalam kubur? Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk dibaca di dalam salat. Hadisnya terdapat di dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Idza tasahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba."
apabila salah seorang di antara kalian sudah tasyahud, sudah tahiyat di dalam salat, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah kejahatan dajjal. Ini ada 4 yang disebut dalam doa tadi yang kita berlindung kepada Allah dari ini. Azab neraka jahanam, kemudian azab kubur. Berarti ada azab di dalam kubur. Ini hadis yang sangat kuat menunjukkan kepada kita akan adanya azab di dalam. Selain beberapa ayat Al-Quran yang memberi isyarat dan dipahami ulama seperti itu. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan kami akan membuat mereka merasakan. Kami akan membuat mereka merasakan. Minal azabil adna, sebagian dari siksa yang lebih ringan. Dunal azabil akbar, yang dibawanya siksa yang lebih besar. Berarti azab ini 2 macam. Ada azab yang adna, yang lebih ringan. Ada azab yang akbar, yang lebih besar. Salah satu tafsir ulama kita bahwa azab yang adna itu azab kubur, sementara azab yang akbar yaitu siksa neraka. Begitu juga isyarat yang dipahami oleh para ulama kita ketika membaca surah At-Takasur, Al-Haakumut Takasur, hatta zurtumul maqabir. Itu juga dipahami memberi isyarat tentang adanya azab di dalam kubur. Tapi apakah semua kaum muslimin, semua ulama sepakat akan hal itu? Jawabannya tidak. Ada beberapa kelompok, kelompok terutama dari golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang banyak menggunakan rasio, menggunakan akalnya. Ya, mereka berpandangan bahwa tidak ada namanya azab kubur. Itu pandangan dari kelompok Mu'tazilah. Ada ayat juga yang dijadikan sebagai dasar, yaitu di dalam Al-Quran pada surah Yasin, yang menceritakan ketika orang-orang kafir dibangkitkan dari kematiannya, mereka kaget, lalu kemudian berkata, mereka berkata, celakalah kami, memba'asana min marqadina, siapa yang telah ba'asana, membangkitkan kami min marqadina, dari tempat pembaringan kami. Qalu ya wailana memba'asana min marqadina. Mereka berkata, celaka kami, siapa yang sudah membangkitkan, membangunkan kami dari tempat pembaringan kami. Isyarat yang ditangkap sebagian ulama kita, berarti orang di kubur itu dia seperti orang tidur. Karena disebutkan bahwa begitu dibangkitkan nanti kaget, lalu mengatakan siapa yang membangunkan, nanti mereka tidur. Kalau mereka tidur berarti tidak ada asap di dalam. Itu dipahami sebagai itu. Tapi dijawab oleh mayoritas ulama kita, ya tidak boleh hanya membaca 1 ayat saja tanpa dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis Rasul. Dan kalaupun ayat ini yang dijadikan pegangan, masih bisa dijawab. Karena ayat ini tidak mengatakan, mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Yang mereka katakan adalah siapa yang membangunkan kami dari tempat pembaringan. Dari tempat pembaringan, bukan dari tidur, tapi dari tempat tidur, dari tempat pembaringan. Mungkin Bapak Ibu pernah di tempat tidur, di tempat pembaringan baring, tapi tidak bisa tidur. Jadi tidak mesti orang yang di tempat tidur itu tidur. Kenapa kubur dinamai makan tempat pembaringan? Karena posisi orang di dalam kubur itu seperti posisi orang yang berbaring. Dan kalau kita dimasukkan ke kubur tidak berdiri dimasukkan, tapi kita diposisikan di dalam kubur itu berbaring seperti posisi orang yang ada di tempat itu. Tapi bukan berarti mereka dalam keadaan tidur. Nah, itu jawaban yang diberikan oleh ulama. Sekali lagi pendapat mayoritas ulama kita bahwa azab kubur itu hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti ada. Ada beberapa kelompok manusia
yang akan dijauhkan dari azab kubur itu. Salah satunya tadi yang rajin membaca doa di dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Yang kedua, Nabi pernah menyampaikan di dalam Al-Quran ada satu surah laha salasuna ayat. Surah ini mempunyai 30 ayat. Dia adalah surah Al-Mani'ah, surah penghalang. Dia adalah surah Al-Munjiyah, surah penyelamat. Surah yang dimaksud itu surah Al-Mulk. Kalau ada yang rajin membaca surah Al-Mulk, Barakal-ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Insyaallah dijauhkan dari azab kubur. Kalau ada yang rajin membaca surah Al-Quran. Yang ketiga, tapi kalau yang ketiga ini Pak, karunia dari Allah SWT. Yang mana itu? Seorang muslim yang meninggal malam Jumat atau siang hari Jumat. Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatahu illa waqahu Allahu azabal qabr." Dia adalah seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau di siang hari Jumat, melainkan Allah akan memeliharanya dari azab. Kalau seorang muslim meninggal malam Jumat, meninggal siang hari Jumat, maka insya Allah dia akan dipelihara dari azab. Nah, kalau ada azab, maka kebalikannya juga ada, yaitu nikmat di dalam kubur atau di alam barzakh itu. Dipahami dari perintah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang meninggal, supaya disegerakan, dibawa ke kuburannya, disegerakan. Kenapa? Kata Nabi, kalau dia orang baik, biar dia segera mendapatkan apa yang menjadi balasan atas kebaikannya. Tapi kalau dia orang jahat, kata Nabi, kenapa kalian mau memikul kejahatan orang tersebut di atas pundak-pundak ketika jenazahnya dibawa? Maka diperintahkanlah untuk bersegera membawa jenazah itu ke kuburnya. Tadi bahasanya Nabi, kalau dia orang baik, biarlah dia bersegera mendapatkan balasan atas kebaikannya. Berarti ada kenikmatan di dalam. Ya maksudnya yang dimuliakan semua. Hanya saja kita ini manusia. Tentu kalau mau ke alam barzakh relatif sulit. Yang mudah bagi kita yang ziarah kubur saja. Maka Nabi perintahkan kemudian adalah ziarah kubur. Nabi perintahkan secara qaul dan Nabi lakukan secara fikih. Misalnya secara qaul, secara ucapan. Kuntu na'aitukum an ziyaratil kubur, dulu kata Nabi dulu. Saya pernah melarang kalian dari ziarah. Awalnya ziarah kubur itu dilarang. Minimal dua alasannya. Satu, masih ada sisa-sisa praktek kemusyrikan. Yang kedua, di awal keislaman belum banyak orang Islam yang meninggal. Karena belum banyak orang Islam yang meninggal, siapa yang mau disiarah kuburnya? Tapi setelah sekian lama, banyak juga orang Islam yang meninggal. Maka kata Nabi, ala fasuluh, sekarang saya perintahkan kalian ziarah kubur. Baiklah turikul qalbi. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Wa tudmi'ul ain, membuat air mata mudah berlinang. Wa tuzakkirukumul akhir, dan mengingatkan kalian akan adanya kehidupan di akhirat. Dan Nabi secara rutin melakukan ziarah kubur ini. Baik ziarah ke kubur Baqi, ziarah ke Uhud, ya, dan ziarah ke kuburan-kuburan yang lain. Maka ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian penting juga dipahami bahwa bukan berarti ketika seseorang itu di dalam kubur di alam barzakh, khususnya untuk Rasulullah SAW dan para aulia wali-wali Allah SWT, kemudian mereka kehilangan kemampuan ruhiyah yang dimiliki waktu hidup di dunia. Justru kemampuan ruhiyahnya itu semakin meningkat. Kenapa? Karena sudah tidak lagi terikat dengan jasadiah. Jadi pada saat berpindah ke alam barzakh, kemampuan ruhiyah itu meningkat. Di Al-Quran misalnya disebutkan seperti ini. Fakashafna anka ghita'an fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'an, kami angkat tirai yang menutupi pandanganmu. Fabasaruka al-yawma hadid, pandanganmu pada hari ini sangat tajam. Jadi yang di dunia kita tidak bisa lihat dan ada yang di dunia. Di alam barzakh kita akan lihat.
Di dunia ada yang pernah lihat malaikat di dunia? Ada yang pernah lihat malaikat? Belum ya. Di alam barzakh malaikat itu akan kita lihat. Jadi justru kemampuan ruhiyah kita itu meningkat pada saat berada di alam barzakh, berdengar dan sebagainya. Maka jangan kemudian dipahami ketika Rasulullah wafat, wali-wali Allah wafat, kemampuan ruhiyahnya menjadi hilang. Sehingga muncullah pandangan ketika Nabi masih hidup, kita boleh berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada beliau. Setelah meninggal tidak boleh. Memang kemampuannya Nabi hilang setelah di alam barzakh. Justru kemampuan itu semakin meningkat. Sehingga pada saat Rasulullah hidup di dunia, kita boleh berdoa untuk berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada-Nya. Ada seorang sahabat yang buta matanya datang ke Nabi, minta ya Rasulullah doakan saya supaya penglihatanku kembali. Kata Nabi begini, kalau kamu sabar dengan keadaan itu lebih baik. Sahabat tadi doakan saja ya Rasulullah, saya juga mau melihat ini. Ya sudah, kalau begitu aku pergi duduk. Salah. Setelah itu Nabi ajari baca ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Sayyidina Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi litubda hajati fasyafi'ni. Sesungguhnya saya meminta kepadamu ya Allah, dan saya tawajjuh, saya menghadap kepadamu bi nabiyyika Muhammad, dengan perantaraan Nabi Muhammad. Itu Nabi yang ajarkan berdoa kepada Allah dengan menjadikan Nabi sebagai perantara. Bi nabiyyika Muhammad, Nabi rahmah, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, wahai Sayyidina Muhammad, saya menghadap kepada Allah dengan perantaraan agar hajat-hajatku dipenuhi. Ya Allah, fasyafi'hu fiyah, berikanlah izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada saya. Jadi ketika Nabi di alam barzakh, kemampuan itu tetap dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan kita pahami kematian kemudian menghilangkan kemampuan ruhiyah yang tadinya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling terakhir, jangan sekalian, alam barzakh ini sifatnya hanya fase transisi. Ini hanya fase transisi saja. Kita tidak akan selamanya ada di alam barzakh. Setelah hari kebangkitan, maka semua manusia yang tadinya ada di alam barzakh kemudian akan berpindah ke alam akhir, alam yang terakhir yang akan kita lihat. Disitulah kita akan mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa, dimulai dari dikumpulkannya kita di padang mahsyar, kemudian diserahkannya kitab catatan amal, diadakannya hisab, hari perhitungan amal, kemudian hari ditimbang amal perbuatan, digiring kita menuju ke sirat. Setelah kita melewati itu semua, akan ada yang masuk surga dan akan ada yang masuk neraka. Singkat saja di surah Yasin Allah sudah berfirman, wal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Pada hari ini kata Allah SWT, tidak akan ada seorang pun yang dizalimi. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan diberikan balasan kecuali berdasarkan lima kuntum ta'malun, berdasarkan apa yang telah kalian lakukan semasa hidup di dunia. Ketika itulah akan ada yang masuk surga dan kemudian akan ada yang masuk ke dalam neraka. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diberikan ridha dan surga, dijauhkan dari murka dan neraka. Salah satu doa yang sangat sering kita baca di bulan Ramadan ini, terutama menjelang buka, sehingga doa ini mungkin salah satu doa yang sangat kita gemari, karena kalau sudah terdengar nanti sudah membuka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, kami minta kepadamu, kami mohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting dan teratas dari itu semua yaitu mendapatkan ridhanya Allah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pertanyaan sederhananya Bapak Ibu sekalian. Berandaian kalau tidak ada surga, kalau tidak ada neraka,
Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari perhitungan amal. Kira-kira masih mau salah tidak? Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak dibangkitkan, tidak akan ditanya-tanya. Masih mau salah, masih mau puasa, masih mau sedekah, masih mau zikir, masih mau baca Quran. Kalau umrah mungkin masih mau pas kalian jalan-jalan. Tapi kalau salat, puasa, zikir, baca Quran, mungkin sebagian orang boleh berpikir, tunggu dulu, kalau tidak ada juga surga, itu apa lagi salat? Itu apa lagi puasa? Itu kalau kita mati selesai urusan. Lebih baik kita nikmati saja semua kesenangan yang ada di dunia kalau target kita surga. Tapi kalau tujuan hidup kita bukan surga, tujuan hidup kita mendapatkan ridhonya Allah SWT. Mau ada surga, tidak ada surga, ada neraka, tidak ada neraka, ada hari pembalasan, tidak ada hari pembalasan, ada hari perhitungan amal, tidak ada hari perhitungan amal, ada hari kebangkitan, tidak ada hari kebangkitan. Itu semua tidak ada bedanya. Tetap akan beribadah kepada Allah SWT karena yang diharapkan adalah ridho Allah SWT. Mungkin itu pengantar kajian kita di subuh ini. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.